wabarakatuh, Ibu Sari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sukma. Ya, ada apa Ibu Sari? Kenapa Ibu Sari tiba-tiba ingin bertemu? Iya, Bu Sukma, saya ingin sedikit bercerita, Bu Sukma. Boleh, Bu? Boleh Bu, ada apa Bu Sari? Terima kasih sebelumnya, Ibu. Kira-kira saya tidak mengganggu di waktunya, Ibu Sukma? Iya Ibu Sari tidak Ibu. Ya, kebetulan saya sudah selesai mengajar. Jadi apa yang bisa saya bantukan sih Bu? Begini, Bu Sukma, saya mempunyai masalah, Ibu, di kelas. Oh begitu Bu Sari. Jadi kira-kira setelah kita berdiskusi ini, kita kan akan berdiskusi. Kira-kira apa tujuan yang ingin Ibu Sari capai dari diskusi kita hari ini Bu? Begini, Bu, dari diskusi kita hari ini, Ibu, saya ingin mencari solusi dari masalah yang saya hadapi di kelas, Bu. Oh begitu Bu. Baik kalau begitu Bu. Jadi apa masalahnya yang Ibu Sari hadapi sekarang ini? Masalah yang saya hadapi ini pada intinya, Bu, di kelas saya susah sekali memahami kata perintah, Bu, yang saya tulis di lembar soal kerja yang saya berikan. Bahkan sampai kemarin, Bu, saya sudah share di grup kelas jadwal libur dan kegiatan Ramadan yang akan kita laksanakan di sekolah itu sudah ada, tetapi keesokan harinya anak-anak masih terus bertanya, Bu. Malah ada lagi anak-anak yang bertanya padahal sudah di-share di grup. Oh begitu Bu. Jadi masalahnya Ibu Sari ini bahwa peserta didik atau berita ini tidak memahami kalimat perintah yang Ibu Sari sampaikan ya. Iya, Bu. Iya, jadi apa yang mempengaruhi hal tersebut? Kenapa bisa terjadi Bu? Yang dapat mempengaruhi itu mungkin karena saya kurang jelas dalam menyampaikan kalimat perintah, Bu Sukma. Oh, jadi dalam hal ini situasi seperti apa yang Ibu Sari inginkan? Saya menginginkan murid saya itu memahami dengan baik apa yang saya jelaskan, sehingga murid saya tidak lagi ada yang bertanya sampai berulang-ulang kali, Bu. Oh iya Bu, jadi dengan mendengarkan masalah Ibu Sari ini, kira-kira apa gagasan yang Ibu Sari bisa lakukan ke depannya dan apa tolak ukur keberhasilan menurut Ibu Sari? Dalam artian murid ini dapat dikatakan bisa memahami apa yang mereka sudah baca melalui penyampaian dari Ibu Sari. Yaitu dengan adanya setiap murid rajin membaca dan memahami apa yang dibaca, lambat laun, Bu, kata demi kata serta memahami apa yang telah mereka baca atau membaca dengan pemahaman. Dalam artian murid akan bertanya jika sesuatu itu kurang dipahami atau kurang informasinya. Bukan bertanya pada sesuatu yang sudah jelas. Kemudian kurangnya pertanyaan yang tidak penting dari setiap murid, Bu. Oh baik Bu, jadi seperti itu ya Bu, kira-kira permasalahan yang dihadapi Ibu Sari. Ya, jadi selanjutnya gambaran seperti apa yang terjadi di kelas Ibu? Yang terjadi selama beberapa bulan atau beberapa hari terakhir ini? Beberapa bulan ini saya melihat di kelas murid dalam belajar itu susah memahami kalimat perintah, Bu. Seperti ini contohnya, Bu. Setiap saya memberikan tugas, itu murid belum dibaca baik-baik berupa soal atau tes bacaan. Murid selalu bertanya seperti ini kalimatnya, Ibu Guru, ini diapain ini? Maksudnya ini tugas dibuat bagaimana ini? Padahal Ibu sudah dijelaskan, sudah jelas di dalam soal
sudah diberikan untuk instruksi yang jelas. Begitu Bu, berarti dari masalahnya Ibu ini anak-anak itu setiap diberikan penjelasan sudah diarahkan bagaimana cara kerjanya maupun penjelasan sudah benar, tetapi anak-anak ini masih kurang paham dengan kalimat perintah ya Bu. Nah, menurut Ibu Sari, apa kira-kira penyebabnya mengapa anak tersebut ini masih saja tidak memahami kalimat perintah yang Ibu Sari sampaikan? Ya. Menurut saya, hal tersebut dapat terjadi karena rendahnya minat baca dan pemahaman murid di kelas. Mungkin kebiasaan ini terjadi karena selama ini saya lihat anak-anak kebanyakan main game di HP, sehingga murid jarang diarahkan untuk membaca oleh orang tua mereka, sehingga lebih banyak bertanya. Oh, Begitu, begitu Bu. Iya, baik. Jadi anak-anak ini masih saja belum paham terkait kalimat perintah karena mungkin kurang membaca, kurang literasi dan lebih sering bermain game di HP-nya ya Bu. Oke, jadi selanjutnya apa strategi yang Ibu Sari bisa lakukan dalam menghadapi murid yang kurang memahami kalimat perintah tersebut? Mungkin Bu Sukma, saya akan mencoba memberikan motivasi secara terus-menerus Bu pada murid, dan memberikan dukungan dengan memberikan contoh membaca cerita dengan teknik yang menarik dan giat literasi Bu Sukma. Wah, bagus sekali ya Bu, strategi yang Ibu Sari yang ingin lakukan ke depannya, yaitu akan memberikan motivasi secara terus-menerus, kemudian dengan memberikan juga dukungan seperti memberikan bahan bacaan dan memberikan teknik membaca yang menarik serta giat literasi. Menarik sekali semua strategi yang Ibu Sari akan lakukan. Nah, kira-kira di sini kan ada tadi giat literasi. Bagaimana itu Bu, giat literasi yang dimaksudkan? Literasi yang saya masukkan di sini adalah giat literasi itu dengan kegiatan tertentu, dimulai dengan membaca dongeng, menempel poster di setiap sudut sekolah atau di tempat yang strategis untuk mengajak murid untuk membaca, serta memberi juga penghargaan Bu dengan memberikan buku supaya dia lebih giat lagi membaca, dan sering berkunjung ke perpustakaan, memberi contoh memanfaatkan HP dengan menonton video-video mengajak untuk membaca, metode keteladanan, dan kemungkinan dapat juga membuat grup tersendiri ya Bu. Wah, menarik sekali Bu. Berarti kalau ada yang sudah sering membaca buku atau rajin membaca buku, bisa diberi hadiah buku ya Bu. Iya. Wah, kira-kira strategi ini kira-kira dapat berhasil ke depannya ya Bu. Jadi menurut Ibu kira-kira skala keberhasilan dari strategi Ibu Sari ini jika dinilai dari 1 sampai 10, strategi ataupun rencana yang Ibu Sari lakukan ke depannya, kira-kira nilainya berapa Ibu Sari? Ya, nilainya kalau saya Bu, dari 1 sampai 10. Iya, karena strategi kita ini sangat bagus. 1 sampai 10 Bu. Iya. Rencananya minggu depan, karena saya juga harus menyiapkan poster yang menarik untuk kegiatan ini Bu, sehingga bisa saya tempelkan di kelas maupun di lingkungan sekolah yang mudah dijangkau oleh anak-anak. Iya, Masya Allah, luar biasa sekali rencana dan strategi yang Ibu Sari akan lakukan ke depannya ya. Nah, menurut Ibu Sari, kira-kira dalam melaksanakan rencana tersebut, siapa yang bisa membantu Ibu Sari di dalam lingkungan sekolah itu? Menurut saya Bu, yang paling membantu nanti itu adalah murid itu sendiri, sebab mengajak sambil melakukan sepertinya itu menyenangkan deh kalau bersama dengan anak-anak. Betul sekali. Kalau dari rekan guru nanti akan terlibat jika betul-betul
dia bisa memberikan contoh kepada anak-anak Bu. Artinya setelah ada gambaran aksinya, baru saya minta kesediaan guru lain untuk membantu. Begitu Bu Sukma. Oh iya baik Bu. Kalau saya dengar dari rencana serta strategi yang Ibu Sari akan terapkan ke depannya, pasti akan sangat menarik ya Bu Sari. Terlebih lagi Ibu Sari ini melibatkan secara langsung peserta didik kita, peserta didik Ibu Sari, sehingga apa yang dirancanakan ke depannya bisa berjalan sesuai dengan keinginan dan rencana Ibu Sari. Jadi seperti itu tadi Bu Sukma yang saya akan terapkan. Iya betul Ibu. Nah menurut Ibu bagaimana setelah kita berdiskusi dari tadi sampai sekarang, bagaimana perasaannya Ibu Sari? Bagaimana perasaannya Ibu Sari setelah berdiskusi terkait masalah yang Ibu Sari hadapi dan sebelum tadi kita berdiskusi? Bagaimana apa perasaannya Ibu Sari? Perasaan saya Bu sangat lega sekali setelah kegiatan diskusi ini. Karena kenapa? Karena saya sudah menemukan masalah yang saya hadapi selama ini. Saya sudah menemukan solusinya Bu. Dari apa yang selama ini membuat saya resah. Besar harapan saya dapat berhasil dalam merencanakan tindakan ini Bu Sukma. Masya Allah, luar biasa sekali ya Ibu Sari. Makasih banyak Bu Sukma atas waktu dan kesempatannya. Doakan saya semoga setelah melaksanakan rencana atau tindakan tersebut tidak ada lagi peserta didik saya yang tidak memahami kalimat perintah, dan semua peserta didik saya lebih giat lagi dalam membaca dan literasi. Masya Allah, luar biasa Ibu Sari. Saya juga sangat senang karena bisa berdiskusi dan berbincang-bincang dengan Ibu Sari. Jadi harapan saya juga semoga apa yang menjadi harapan Ibu Sari bisa sesuai dengan keinginan Ibu dan berjalan dengan baik ya Bu Sari. Ya Bu. Iya, alhamdulillah. Jadi sudah selesai ini Bu Sari percakapannya. Ya Bu, alhamdulillah sudah mendapat solusinya dari Ibu Sukma. Iya, solusinya itu ada sama Ibu Sari sendiri. Saya hanya sebagai pendengar yang baik yang bisa menyimak apa yang Ibu Sari sampaikan tadi. Jadi masalah yang Ibu Sari hadapi, alhamdulillah Ibu Sari berjalan dengan perbincangan kita ini, Ibu Sari sendiri yang dapat solusinya. Saya hanya membantu bercerita saja. Ya Bu. Iya, semoga bisa diselesaikan ya Bu Sari. Alhamdulillah. Iya Ibu, sama-sama. Iya. Baik Bu Sari. Bagaimana selanjutnya Bu? Kita tukaran lagi Dik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Sukma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu. Nah sekarang Ibu Sari lagi yang jadi coach. Dik, saya lagi jadi coach ya Bu. Baik Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Sukma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Sari. Ada apa nih Ibu Sukma? Tiba-tiba ingin bertemu Ibu. Iya Ibu Sari, saya ingin sedikit bercerita sedikit sama Ibu Sari. Hai Ibu Sukma, Assalamualaikum Ibu. Iya Ibu Sari, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah, sehat Ibu Sari. Bagaimana dengan Ibu Sari? Alhamdulillah, lumayan sehat Bu, walaupun sedikit agak flu. Semoga lekas sembuh flu-nya Ibu Sari ya, dan ingat istirahat Ki. Ya Bu, terima kasih banyak. Oh iya, kenapa Ibu Sukma? Kemarin malam kita sempat WA saya untuk bertemu hari ini dan ingin mendiskusikan sesuatu.
Iya Ibu Sari, betul. Kemarin malam sempat saya WA Ki. Kira-kira tidak mengganggu ya sekarang Ibu? Ibu Sukma, kebetulan saya juga baru saja selesai mengajar. Jadi saya bisa temui Ki Ibu Sukma untuk berdiskusi hari ini. Masya Allah, terima kasih banyak Ibu sehari sebelumnya. Kalau begitu, kita langsung saja ke topik pembahasannya ya Bu Sari. Iya Ibu Sukma, Iya, begini Bu ceritanya. Saya itu di kelas memiliki permasalahan Bu. ada yang bisa saya bantu Bu Sukma? Iya Bu, saya ingin sharing kepada Ibu Sari terkait permasalahan yang saya hadapi di kelas Ibu. Karena jujur ini membuat saya pusing Bu Sari. Oh iya Ibu Sukma. Kira-kira apa yang Ibu Sukma harapkan dari sharing kita hari ini? Iya, besar harapan saya Bu, setelah melakukan sharing dengan Ibu Sari, saya ingin menemukan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi di kelas Ibu. Semoga setelah sharing dengan Ibu Sari, hari ini saya bisa mendapatkan gambaran ataupun bayangan tentang apa yang akan saya lakukan di kelas nantinya Bu Sari. Jadi apa masalahnya yang Ibu Sukma hadapi saat ini di kelas, Bu? Iya, begini Bu. Jadi ada salah satu murid saya yang bernama Valen. Dia ini sering datang terlambat dan pada saat sudah ada di kelas, dia juga sering bercerita pada saat saya menjelaskan materi pembelajaran sehingga teman-temannya ini merasa terganggu dan tidak berkonsentrasi saat di kelas. Sehingga saya merasa pusing saat menghadapi anak ini, Bu. Oh, begitu Bu Sukma. Tadi Ibu Sukma mengatakan bahwa murid Ibu bernama paling sering datang terlambat dan sering bercerita pada saat Ibu menjelaskan. Sehingga teman kelasnya pun menjadi terganggu dan tidak konsentrasi. Apakah Ibu Sukma sudah mencari tahu apa penyebabnya? Kenapa murid Ibu melakukan hal tersebut? Iya Ibu, saya sebenarnya sudah memanggil Valen serta menanyakan mengapa ia sering datang terlambat dan pada saat sudah ada di kelas pun dia cerita pada saat saya menjelaskan materi pembelajaran, Bu. Terus dari pengamatan Ibu Sukma, kira-kira kenapa murid tersebut sering terlambat dan suka cerita pada saat Ibu Sukma menjelaskan materi pembelajaran? Iya, jadi setelah saya memanggil dan menanyakan kepada Valen, ternyata Valen ini Bu, kenapa dia sering terlambat? Karena pada saat malam hari dia itu sering bermain game sampai larut malam. Jadi dia sering bangun kesiangan, kemudian terlambat datang ke sekolah. Kemudian dia juga sering bercerita pada saat saya menjelaskan karena sebenarnya dia bosan tentang cara saya mengajar ataupun cara saya memberikan pembelajaran yang begitu-begitu saja atau monoton Ibu caraku menjelaskan. Ya, nah kira-kira seperti apa kondisi ideal yang Ibu Sukma harapkan kepada murid Ibu ini? Iya, kondisi ideal yang saya harapkan itu saya tentu saja mengharapkan murid saya ini dapat hadir tepat waktu serta mengikuti pembelajaran dengan baik saat di kelas dan tidak bercerita lagi pada saat saya menjelaskan materi pembelajaran sehingga apa yang dia pelajari dapat dia pahami dengan baik. Jadi apa yang Ibu Sukma lakukan untuk meningkatkan motivasi Valen baik itu kedisiplinan dan kesiapan dalam belajarnya? Baik, yang akan saya lakukan itu saya akan berusaha menjadi guru yang kreatif di mana saya dapat membuat materi pembelajaran yang bervariasi serta menyajikan berbagai macam media pembelajaran yang menarik. Bagus sekali itu Bu Sukma. Jadi metode atau strategi apa yang Ibu Sukma akan dilakukan atau diterapkan di kelas Ibu? Iya, baik Bu. Jadi metode ataupun strategi yang akan saya terapkan di kelas itu yang pertama
saya berusaha meningkatkan sikap disiplin dengan melakukan kolaborasi dan komunikasi yang baik dengan orang tua Valen untuk membatasi Valen bermain HP pada saat malam hari, sehingga Valen ini dapat istirahat dan bisa bangun lebih awal sehingga tidak telat lagi datang ke sekolah. Kemudian yang kedua itu saya juga akan berusaha menyampaikan materi pembelajaran dengan menarik, seperti membuat media pembelajaran yang bervariasi, melakukan ice breaking, membuat ice breaking yang menarik, kemudian bermain peran di sela-sela pembelajaran, sehingga baik Valen dan murid-murid saya yang lainnya ini tidak merasa bosan pada saat jam pelajaran berlangsung, sehingga Valen juga tidak lagi bercerita saat jam pelajaran, dan murid-murid yang lain juga merasa semakin senang belajar dalam melaksanakan proses belajar mengajar karena dilakukan dengan menyenangkan dan bermakna. Begitu, Bu. Wah, bagus sekali Ibu Sukma. Kira-kira kalau kita rating dari skala 1 sampai 10 menurut Ibu Sukma berapa tingkat keberhasilannya, Bu? Saya rasa menurut saya ketika rencana tersebut dilaksanakan, tingkat keberhasilannya itu bisa mencapai di angka 8 ataupun angka 9, Bu. Karena menurut saya pribadi, murid itu akan merasa senang dan merasa dihargai ketika kita melakukan percakapan itu dari hati ke hati, dan murid juga sangat senang dalam belajar karena mereka dilibatkan secara langsung dalam proses pembelajaran. Jadi dalam waktu dekat ini apa yang Ibu Sukma dapat lakukan? Baik Ibu, yang dalam waktu dekat ini yang akan saya lakukan itu yang pertama, saya akan berusaha lebih dekat lagi kepada murid saya sehingga saya sendiri bisa mengetahui masalah apa yang telah dihadapi oleh murid tersebut. Yang kedua itu saya mungkin akan membuat media pembelajaran yang menarik. Yang ketiga, saya akan melakukan metode pembelajaran yang bervariasi. Yang keempat, melakukan ice breaking. Dan yang kelima, bisa melakukan bermain peran. Serta yang terakhir ini dan yang paling penting mungkin adalah saya selalu berusaha untuk belajar agar dapat mengupdate materi ataupun ilmu terkait cara belajar yang berpihak pada murid, sehingga tujuan pembelajaran ini dapat tercapai secara merata. Seperti itu Ibu Sari. Wah, yang akan saya lakukan. Iya, wah baik sekali Ibu Sukma. Kira-kira siapa saja yang bisa membantu Ibu Sukma dalam menyusun dan merancang kegiatan Ibu Sukma? Iya, yang bisa membantu saya itu dalam menyusun rencana ini yang pertama adalah pasti kepala sekolah ya Bu, karena kita harus menjelaskan rencana tindak lanjut yang akan kita terapkan di sekolah. Kemudian yang kedua adalah rekan-rekan guru, dan tak lupa juga saya selalu akan berkomunikasi dengan orang tua murid, karena orang tua murid dan guru itu harus saling berkolaborasi sehingga bisa sama-sama saling mengajari peserta didik kita. Seperti itu Bu Sari. Jadi berapa lama waktu yang dibutuhkan Bu Sukma untuk melaksanakannya? Iya, saya rasa tidak membutuhkan waktu lama Bu Sari, karena insya Allah kegiatan tersebut akan saya terapkan secepat mungkin. Hanya saja mungkin dari segi ketercapaian dari setiap peserta didik itu berbeda-beda, karena seperti yang kita ketahui bersama ya Bu, bahwa peserta didik itu memiliki karakteristik serta tingkat ketercapaian materi itu juga berbeda-beda. Ya, kemudian apa bentuk komitmen Ibu Sukma dalam melaksanakan rencana tersebut agar berjalan dengan baik? Iya, yang pertama yang akan berusaha untuk melakukan, saya akan berusaha melakukan strategi ataupun metode tersebut dengan secara konsisten ya Bu, dan selalu belajar dan mengupdate ilmu terkait proses pembelajaran. Kemudian saya juga akan selalu bertanya kepada Bapak dan Ibu guru
yang lebih paham ataupun yang senior, dan selalu berkolaborasi dalam melakukan praktik baik untuk meningkatkan kompetensi saya pribadi sebagai guru dan sebagai pendidik. Adakah dukungan lain yang Ibu Sukma inginkan? Alhamdulillah dukungan yang saya dapatkan itu sudah sangat banyak ya, baik dari kepala sekolah, rekan-rekan guru. Dukungan yang lainnya itu bisa saya juga diberi kesempatan atau dapat menggunakan fasilitas sekolah dengan bebas, sarana dan prasarana yang di sekolah itu bisa saya gunakan dengan baik, Ibu. Baiklah Ibu Sukma, semoga apa yang direncanakan oleh Ibu Sukma dapat terlaksana dengan lancar ya Bu. Amin Bu. Nah, jadi bagaimana perasaan Ibu Sukma setelah melakukan sharing kita hari ini Bu Sukma? Alhamdulillah, setelah sharing bersama Ibu Sari, saya ini merasa sangat tenang, lega, perasaan saya menjadi tenang karena saya sudah menemukan solusi dari masalah murid saya setelah bercerita dengan Ibu Sari. Terima kasih banyak Ibu Sari atas waktu luangnya, dan terima kasih sudah mendengarkan cerita saya, Bu Sari. Terima kasih juga sudah menyimak dengan baik apa yang saya ceritakan. Sama-sama Ibu Sukma. Iya, sehat-sehat ya Ibu Sari. Terima kasih banyak atas waktunya. Iya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.